Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yeti selaku pengampu mata kuliah kesehatan olahraga. Yang saya hormati teman-teman saya yang melihat video ini, semoga bermanfaat. Yang kedua kalinya, yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah, dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni munculnya dinul Islam. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Arjabauddin dari angkatan 2018, NIM 130, kelas 2018D, program studi ilmu keolahragaan. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan olahraga dan lingkungan. Kenapa? Karena kondisi lingkungan sangat berdampak terhadap masyarakat dan atlet. Performa atlet akan menurun jika kondisi lingkungan kurang baik. Oleh karena itu, saya akan mendalami dan mengidentifikasi gangguan-gangguan lingkungan atau iklim. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan cold weatherliness. Apa sih yang dimaksud dengan cold weatherliness? Cold weatherliness? Cold weatherliness adalah cuaca dingin yang penurunan hingga 37 derajat Celcius. Apa yang harus diperhatikan ketika atlet atau kita di dalam lingkungan yang dingin? Yang pertama yaitu sifat-sifat lingkungan, yang kedua sifat individu, yang ketiga estimasi terhadap dingin, yang terakhir adalah gejala dan pertolongan terhadap cedera dingin. Gejala dan pertolongan terhadap udara dingin itu ada beberapa. Yang saya sebutkan cuma 3, yaitu hipotermia, frostbite, yang terakhir yang ketiga adalah French foot. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat lingkungan. Bagaimana sifat-sifat lingkungan itu? Kalau menurut saya, sifat-sifat lingkungan itu kalau kita di dalam kondisi atau lingkungan yang dingin, kita harus menyesuaikan dengan sifat-sifat lingkungan. Misal kalau kita ada di sifat dingin, itu kita harus mengukur berapa derajat Celcius kedinginannya, begitu. Mungkin atlet atau kita sendiri bisa mengukur kekuatan atau daya tahan tubuh kita gitu. Yang kedua yaitu sifat-sifat individu. Kita juga harus memastikan dan pengertian kepada atlet dengan sifat-sifat yang berbeda. Contohnya kalau sifat atlet si A ini ternyata tidak kuat dengan kondisi lingkungan dingin, lalu apa yang kita harus lakukan, seperti itu. Lalu yang si B ini kuat terhadap kondisi dingin, tetapi kalau kondisi dingin mencapai 9 derajat itu mungkin tidak kuat, lalu apa yang kita harus lakukan, mungkin begitu saja. Yang pertama ada hipotermia. Apa sih hipotermia itu? Hipotermia adalah gangguan fungsi saraf dan organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan-gangguan atau kerusakan. Yang kedua yaitu frostbite. Frostbite itu apa? Frostbite adalah radang dingin yang terjadi cedera termal pada kulit akibat paparan dingin. Frostbite akan menyerang pada bagian tubuh kecil, contohnya jari tangan dan jari kaki, dan telinga, terus hidung gitu akan diserang dengan frostbite karena kedinginan yang sangat luar biasa. Yang ketiga ada French foot. French foot ini ketika kaki kita kondisi lembab di dalam lingkungan dingin, ketika contohnya kita memakai kaos kaki itu
Nah, ini dengan suhu dingin dengan jangka waktu yang lama itu akan mengakibatkan lembab, kotor, dan akan terjadi French foot, kerusakan kulit kaki, saraf, dan pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu jika terjadi atau gangguan pada atlet tersebut, treatment atau langkah-langkah yang kita lakukan sebagai pelatih atau sebagai tim-tim medis, apa yang kita harus lakukan terhadap atlet itu. Yang pertama yang harus dilakukan ketika atlet terpapar hipotermia yaitu pindahkan atlet dari lingkungan dingin. Yang kedua, lepaskan pakaian basah lalu ganti dengan yang kering dan pakaikan atau dikasih selimut. Tuh. Yang kedua, jika atlet mengalami frostbite, yang kita harus lakukan adalah mengetahui suhu dingin secepat mungkin dan menghangatkan area kulit yang terkena frostbite, lalu menggunakan obatan dan melakukan operasi gitu. Karena kalau sudah terpapar frostbite itu memang sangat parah dan sudah tidak bisa disembuhkan. Mau nggak mau ya harus dioperasi atau diamputasi, mungkin itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan dengan gejala-gejala apa saja yang apa itu namanya, gejala hipotermia dan gejala frostbite, gejala French foot itu ada apa saja. Oke, yang pertama gejala hipotermia. Gejala hipotermia itu sudah sering dengan contohnya kita mendaki gitu kan, ada daya tahan tubuh teman kita yang tidak kuat itu. Ya, yang pertama yaitu mual dan muntah-muntah, terus sakit kepala, lalu kelemahan otot itu. Kalau kita sering mendaki itu kan pasti ada teman-teman yang mengalami kelelahan otot, lalu kedinginan, kejang-kejang. Nah, itu termasuk gejala-gejala hipotermia. Yang kedua yaitu gejala frostbite. Gejala frostbite itu ditandai dengan kulit seperti kedinginan, seperti halnya kita waktu berenang gitu atau di kamar mandi terlalu lama, itu akan terlihat jelas kulit-kulit kita itu akan mati, istilahnya itu mati, itu tidak terasa gitu. Yang kedua yaitu sensasi kesemutan gitu, itu adalah gejala-gejala frostbite. Dan yang terakhir adalah mati rasa dan kulit kemerahan gitu. Kalau sudah mati rasa itu mau nggak mau ya dioperasi gitu. Yang ketiga ya ini French foot. French foot itu ditandai dengan kulit melepuh, pucat, terus kesemutan, kaku, dan berat. Itu termasuk gejala-gejala French foot. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan kesimpulannya adalah materi-materi yang bisa saya jelaskan dengan olahraga dalam lingkungan dingin, yaitu lingkungan baru yang berat dapat menjadi malapetaka bagi kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi tuntutan sesuatu latihan, contohnya ya terhadap atlet itu. Bila motivasi untuk melanjutkan latihan melebihi kemampuannya, terhadap kemungkinan adanya ancaman bagi kesehatan dan bahkan keselamatan gitu. Di sebelumnya ya kita harus mengetahui kondisi lingkungan sebelum kita berangkat kompetisi. Misalnya itu kita harus waspada dengan lingkungan yang ada di tempat situ. Kebanyakan kalau misal kita ke Jawa Barat itu kebanyakan kondisinya dingin, itu apa yang harus diperhatikan itu. Lalu hal ini menjadi beban bagi mereka yang bertanggung jawab perencanaan dan melaksanakan program-program latihan di bawah kondisi lingkungan yang ekstrim bagi tubuh, dan untuk mengambil langkah-langkah latihan yang diperlukan guna menjamin kondisi yang aman bagi para peserta dan atlet. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam menerangkan, saya meminta dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.